Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Aditya dan teman saya Sofwan Ubaidillah. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 13 dari mata kuliah Elektronika Dasar. Penjelasan pertama akan saya jelaskan oleh saya sendiri. Pertama ada parallel port. Parallel port atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia adalah port paralel merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer atau motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Pada port paralel, pemindahan informasi dapat dilakukan secara bersamaan sehingga informasi yang terkirim lebih banyak daripada port short. Port paralel biasa dikenal dengan printer port atau Centronic port. Fungsi port paralel adalah sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis lama, zip drive, beberapa scanner, sound card, webcam, gamepad, joystick, pemrograman EEPROM, peralatan SCSI melalui adapter paralel ke SCSI. Percobaan dengan TTL12 driver dan eksternal CDR atau CDRW. Selain itu, port paralel juga digunakan sebagai uji coba sederhana dalam perancangan peralatan elektronika. Di sini ada alamat port paralel. Alamat dalam port hexa 3 bisi atau 3BF digunakan untuk port paralel yang terpadu dengan kartu video, tidak menggunakan alamat ECV. Alamat dalam format hexa 378 sampai 37F biasa digunakan untuk LVT1. Alamat dalam format hexa 278 sampai 27F biasa digunakan untuk LPT2. List di bawah adalah tabel alamat untuk DV, VC, dan PS dengan LPT mempunyai base address 378H. LP31 DP alamat register 378H atau 888. Kemudian ada LP31 PS alamat register 379 atau 889. Terakhir ada LP31 VC sama dengan alamat register 37AH atau 890. Kelebihan dan keunggulan port paralel. Kelebihannya, pertama, paralel mentransmisikan beberapa bit dalam satu transmisi. Hal ini menyebabkan transmisi paralel lebih cepat dibanding transmisi serial. Namun ada kekurangan dari port paralel ini. Yang pertama, dalam komunikasi paralel, karena transmisi dilakukan pada waktu yang sama, maka dibutuhkan kabel lebih banyak. Dua, karena banyaknya kabel yang digunakan, masalah gangguan elektromagnetik menjadi lebih serius. Aplikasi dan rangkaian konektor USB. Pengertian USB atau Universal Serial Bus. USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus dan merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, DVD writer, konsol permainan, kamera, modem, dan bahkan digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Teknologi koneksi USB yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1990-an ini telah menjadi standar untuk hampir semua komputer dan ponsel serta peralatan elektronik lainnya. USB juga dijadikan standar untuk pengisian baterai untuk ponsel dan beberapa perangkat elektronik lainnya. Penjelasan rangkaian konektor USB akan dijelaskan oleh saudara Sofwan. Baik, kemudian ada rangkaian konektor USB. USB dikendalikan oleh host, dapat beberapa perangkat. USB dikendalikan oleh host, dapat beberapa perangkat yang terhubung ke komputer, namun hanya satu host yang mengendalikan satu bus.
Host berfungsi sebagai user sedangkan perangkat atau peripheral bertindak sebagai CIF. Host bertanggung jawab mengelola koneksi, transaksi, dan penjadwalan bandwidth. Sistem USB menggunakan topologi berjenjang yang terdiri dari pengalaman 7 bit. Dengan pengalamatan bit tersebut, USB dapat mendukung hingga 127 perangkat sekaligus. Kabel yang digunakan terdiri 4 kabel wire yang masing konduktor dibungkus dengan isolator (side wire). Dari 4 kabel tersebut terdiri dari 2 kabel wire adalah untuk sumber daya listrik plus 5V dan ground, sedangkan duanya lagi berbentuk twisted pair yang digunakan untuk transmisi data. Berikut gambar rangkaian konektor USB. Hijau USB data, putih USB data plus, hitam adalah ground, dan kemudian merah USB VCC plus 5V. USB 1.0 diciptakan tahun 1995 lalu diperkenalkan pada tahun 1996. Versi ini memiliki kecepatan mentransfer data sekitar 1,5 gigabit hingga 12 megabit per second. Kemudian USB 2.0 dikenalkan pada April tahun 2000. Versi ini memiliki kecepatan maksimum dalam transfer data sekitar 480 Mbps, memiliki output daya 2.5V dan 1.2A, serta masih memiliki fungsi yang baik dengan versi sebelumnya, yaitu USB 1.1. Kemudian yang terakhir ada USB 3.0 diperkenalkan pada bulan November tahun 2008. Versi ini memiliki kecepatan maksimal dalam transfer data sekitar 5 Gbps dengan tegangan maksimal 5V dan 1.2E. USB 3.0 ini memiliki ciri warna biru pada konektornya dan masih bisa berfungsi baik pada USB 2.0 dan 1.1. Saat ini versi USB 3.0 mengalami perkembangan lagi menjadi versi 3.1, yang dimana kecepatan maksimal transfer datanya 2 kali lipat dari versi sebelumnya. Jenis-jenis konektor USB. Meskipun dikatakan standar, USB masih juga memiliki beberapa jenis konektor tergantung pada perangkat dan teknologi yang dipakainya. Pada sebuah kabel USB terdapat 2 konektor, yaitu plug bagi yang dipasangkan komputer, kemudian dan konektor reseptel yang pada umumnya dipasangkan pada peripheral yang akan dihubungkan ke komputer. Kemudian ada pengaplikasian konektor USB. Konektor USB tipe A ini, sebagian besar kabel USB memiliki konektor USB tipe A di satu sisi. Karena konektor USB tipe A yang persegi panjang inilah yang dipasang pada bagian komputer atau PC. Komputer personal pada umumnya memiliki beberapa port USB tipe A. Perangkat seperti keyboard dan mouse juga menggunakan konektor USB tipe A di satu sisinya. Beberapa jenis adaptor yang dipergunakan oleh perangkat-perangkat elektronik portable juga memiliki port USB tipe E. Untuk melakukan pengisian ulangnya, nama resmi konektor USB tipe E ini adalah USB standar E. Kemudian ada konektor USB tipe B. Nama resmi konektor USB tipe B ini adalah USB standar B. Konektor USB tipe B ini berbentuk bujur sangkar dengan sedikit lekukan di kedua sudut atas. Jenis konektor USB ini biasanya digunakan oleh printer ataupun scanner dan tidak sepopuler USB tipe E. Pengaplikasian konektor USB. Ada konektor mini USB. Konektor mini USB ini banyak digunakan pada perangkat ponsel maupun kamera sebelum konektor micro USB muncul. Bentuk konektor mini USB ini lebih kecil dibanding dengan konektor USB tipe E ataupun konektor tipe B. Saat ini, konektor USB jenis ini sudah jarang dipergunakan pada perangkat elektronik dengan teknologi terbaru. Konektor USB ini memiliki 2 jenis bentuk, yaitu mini USB A dan mini USB B.